Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan sehat semua ya. Tetap semangat, jaga kondisi, banyak berdoa. Mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasa, khususnya pembelajaran di kelas di SMP yang tercinta. Baik teman-teman, kita lanjut pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks atau tentang puisi rakyat. Nah, tentang puisi intinya teman-teman ya. Teman-teman bisa dibuka halaman 79, kemudian nanti dilanjut ya teman-teman. Sambil teman-teman memperhatikan videonya, tolong sambil dibuka buku paketnya agar pembelajaran lebih terarah, teratur, kemudian buku paketnya pun bisa dimanfaatkan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, di sini memahami dan merangkai makna puisi rakyat. Halaman 81. Teman-teman dibuka halaman 81. Puisi rakyat sering disebut juga dengan puisi lama. Jadi, puisi rakyat itu teman-teman disebut juga puisi lama. Nah, puisi yang sudah lama gitu. Puisi yang dulu pernah diciptakan. Nah, apa ini puisi lama? Puisi lama pengertiannya teman-teman dibuka sambil dibuka loh, sambil konsentrasi, dibuka buku paketnya halaman 81 ya. Nah, sambil diperhatikan juga video pembelajaran ini. Puisi lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama. Nah, artinya masyarakat zaman dulu yang waktu zaman kerajaan dan sebagainya. Yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Adat istiadat itu kebiasaan yang dilestarikan, yang dibiarkan sampai turun-temurun. Nah, itu artinya adat istiadat. Bersifat moral. Moral itu tingkah laku dari sebuah masyarakat atau dari sebuah penduduk. Kemudian pendidikan. Bisa juga pendidikan. Kemudian nasihat. Kemudian adat istiadat serta ajaran-ajaran agama. Itu yang disebut dengan puisi lama. Oke. Nah, itu puisi lama ya. Oke. Jangan sampai lupa. Sambil diperhatikan. Oke, contohnya di sini apa? Puisi lama berupa pantun, syair, dan gurindam. Nah, jadi ada 3 nih teman-teman nih. Yang pertama ada pantun, syair, dan gurindam. Itu yang disebut dengan puisi lama atau contoh puisi lama. Ya, oke. Di sini kalau pantun itu pengertiannya atau artinya adalah puisi lama yang terdiri 4 baris dalam satu bait. Artinya dari satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, baris ke-1 kedua disebut sampiran. Artinya pantun itu baris ke-1 dan kedua itu sampiran. Dan baris ketiga adalah isi atau rima adab. Contohnya gini misalnya pantun ya. Misalnya apa nih kira-kira pantun? Misalnya apa ya? Pantun yang pertama berupa yang pertama dan kedua adalah sampiran, yang ketiga adalah isi. Nah, contohnya ini misalnya burung cemara di tepi pantai. Nah, itu masih baris pertama ya. Baris pertama berupa sampiran. Kemudian yang kedua apa? Pantai indah banyak ombaknya. Nah, 1, kedua yang tadi saya sebutkan adalah sampiran. Sekarang isinya apa? Ketiga, keempat. Nah, jadilah kamu anak yang pandai. Nah, udah isi, sudah pasti banyak temannya. Nah, itu berarti sebuah pantun. Paham ya? Oke, berikutnya adalah syair. Syair itu apa di sini? Teman-teman bisa dibuka ya, berupa syair. Nah, di sini adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris. 4 baris teman-teman ya. 4 baris dalam satu bait. Sama mirip gitu ya. Memiliki rima
itu berupa syair. Nah ya, nah memiliki apa namanya? Nah dalam baitnya itu di sini memiliki rima. Nah terus kemudian setelah itu apa? Berupa isi tidak memiliki sampiran. Nah artinya hanya berupa rima dan isi. Nah kita contoh ya, contoh dari syair misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa dibuka contoh syair ada di halaman 82. Nah, di sini apa? Kurang pikir, kurang siasat. Tentu dirimu kelak tersesat. Pikir dahulu sebelum berkata supaya di sini apa? Terelak silang sengketa. Nah, jika kena penyakit kikir, sanak saudara lari menyindir. Orang malas jatuh sengsara. Orang rajin banyak saudara. Barang siapa berbuat jasa, mulia namanya segenap masa. Nah, itu berarti berupa syair, teman-teman. Syair ya. Tadi puisi lama berisi apa namanya, satu bait 4 baris, sama mirip dengan pantun kalau barisnya. Tapi berisi apa namanya, berupa isi saja gitu ya. Memiliki rima, artinya punya irama, punya pengulangan kata, kemudian tidak punya sampiran tapi punya makna. Oke, berikutnya adalah gurindam. Apa gurindam? Sajak dua seuntai. Nah, jadi gurindam itu hanya 2 baris. Tiap bait terdiri dari 2 baris. Nah, kalimat pertama nah adalah apa namanya? Kalimat pertama kalau gurindam itu, nah tiap baris terdiri dari 2 baris. Kalimat pada baris pertama berhubungan dengan isi. Jadi kalimat pertama adalah isinya. Kemudian yang berikutnya adalah kedua adalah berupa makna atau artinya. Contohnya, nih ada contohnya berupa gurindam. Nah, misalnya gini. Gurindam itu hanya 2 baris. Nah, contohnya di halaman berapa nih kira-kira, di halaman berapa? Contohnya ada di halaman 82, masih tetap di halaman 82. Nah, di sini coba dilihat gitu ya. Indonesia bumi pertiwiku, tanah tumpah darahku. Semoga jaya selalu, selamat selama hayat di badanku. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Itu berupa gurindam. Nah, paham ya teman-teman? Puisi lama ada 3. 1, pantun. 2, syair. 3, gurindam. Oke, baik, kita teruskan lagi. Sekarang ada kebahasaan. Halaman 86, teman-teman tolong dibuka halaman 86. Kalimat perintah. Apa kalimat perintah? Kalimat berisi atau memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal ditandai dengan tanda seru. Nah, ada tanda serunya. Contoh, gantilah bajumu. Nah, itu adalah kalimat perintah. Kalimat yang isinya memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu ditandai oleh tanda seru. Jangan lupa. Kemudian berikutnya ada kalimat berita. Kalimat yang isinya memberitahu sesuatu. Diakhiri dengan tanda titik, teman-teman. Nah, kalimat perintah juga, nah berisi ada 4. Nah, di sini ya, kalimat perintah ada 4. Yang pertama kalimat perintah kepastian. Nah, artinya kalimat yang pasti terjadi. Contoh di sini, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Nah, udah pasti, berarti itu adalah kalimat berita pasti. Kemudian yang berikutnya ada kalimat berita peringkaran ya. Peringkaran. Nah, contohnya di sini saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Nah, pengingkaran itu adalah kalimat berita yang mengingkari, menolak maksudnya. Paham ya? Oke, berikutnya ada contohnya juga tadi saya sudah sebutkan. Yang ketiga, kalimat berita kesangsian. Nah, sanksi, ragu. Bapak mungkin akan tiba esok pagi, ragu. Si bapak itu bisa pagi, nah bisa kapan? Nah, itu kira-kira.
Nah, makanya di sini adalah kalimat berita sanksi. Artinya ragu bahwa si bapak tuh mau kapan datang, kan gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kalimat berita bentuk lain. Kami tidak tahu mengapa ia datang terlambat. Nah, itu adalah kalimat bentuk berita lain. Oke, berikutnya adalah kalimat tanya. Tahu ya kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi atau jawaban yang dihadapi ditandai dengan tanda tanda apa ini? Tanda tanya. Kapan? Nah, contohnya di sini kapan ia kembali ke Tasikmalaya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Itu adalah kata apa namanya? Kata tanya. Karena ada tanda tanya. Diawali dengan huruf kapital. Oke, baik. Terakhir di sini adalah kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Ditandai dengan tanda seru juga. Kemudian atau tanda titik ada A. Nah, contohnya di sini. Aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Nah, itu ya, teman-teman. Oke, ada tanda titik di sini. Nah, baik berikutnya. Kita teruskan, teman-teman. Nah, ada lagi di sini kebahasannya di halaman 87. Di sini kalimat tunggal. Nah, ada kalimat tunggal. Apa kalimat tunggal? Kalimat yang memiliki satu pola klausa. Klausa itu terdiri dari subjek dan predikat, teman-teman. Contohnya, contohnya Andi bernyanyi. Nah, itu berarti yang disebut dengan klausa. Andi subjek, bernyanyi predikat. Itu berarti klausa. Boleh juga kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, dan apa subjek dan predikat ya ini. Kalimat dasar sederhana. Contoh, Andi bernyanyi tono rajin. Paham ya? Itu yang disebut dengan klausa. Nah, itu kalimat tunggal gitu ya. Bisa juga Andi bernyanyi dengan merdu. Itu boleh. Itu kalimat tunggal sama contohnya. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah gabungan dua kalimat tunggal menjadi satu kalimat. Artinya ada dua kalimat, satu kalimat digabungkan. Nah, itu yang disebut dengan kalimat majemuk. Contohnya apa di sini? Andi bernyanyi dan Ika rajin. Nah, itu adalah kalimat majemuk karena gabungan dari dua kalimat menjadi satu kalimat. Paham ya teman-teman kalimat majemuk? Oke. Kalimat majemuk di sini ada dua. Ada kalimat majemuk setara. Setara itu berarti kalimat pertama dengan kedua setara. Artinya misalnya gini. Contohnya di sini gini. Contoh, kakak bernyanyi dan adik tidur. Nah, kakak sedang melakukan sesuatu hal apa? Bernyanyi. Adik juga sedang melakukan, yaitu tidur. Nah, si subjeknya atau orangnya sedang sama-sama melakukan sesuatu hal kan? Nah, itu yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Contoh lain, misalnya, saya pergi ke sekolah SMP Lab School dan ayah pergi ke kantor. Sama-sama pergi kan? Nah, itu yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Kemudian berikutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat adalah gabungan dua kalimat menjadi satu kalimat yang tidak sederajat. Nah, artinya ada dua kalimat tapi berbeda. Kalimat apa saja? Inti kalimat, artinya kalimat intinya. Kemudian kalimat penjelas. Itu ya, teman-teman. Contohnya di sini walaupun, nah, apa di sini? Coba ini apa namanya terhalang ya. Halaman 87 teman-teman bisa dibuka. Halaman 87 itu. Nah, di sini contohnya kalimat majemuk bertingkat itu. Nah, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, nah, para hacker masih dapat mengacaukan data-data itu. Nah, apa di sini? Nah, apa para hacker masih mengacau data-data itu. Walaupun komputer sudah menggunakan alat-alat modern. Berarti kalimat intinya apa? Para hacker ini kalimat inti. Para hacker masih dapat mengacau data. Nah, itu ya, paham ya? Oke. Nah, yang berikutnya adalah walaupun komputer menggunakan alat-alat modern, itu adalah kalimat penjelas. Paham ya, teman-teman, kalimat majemuk bertingkat?
Oke. Berikutnya menelaah struktur, artinya apa saja sih di dalam teks apa namanya puisi rakyat itu. Nah, pertama struktur. Struktur itu bagian-bagian, teman-teman. Kalau di kelas itu misalnya kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, nah itu adalah struktur kelas. Sekarang adalah struktur dari teks puisi rakyat. Apa saja? Pertama nih ada puisi. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 berupa sampiran, serta baris 3 dan keempat berupa isi tadi ya, yang saya jelaskan ya. Nah, bersajak ABAB, artinya sejajar belakangnya, atau AAAA. Nah, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata dan berasal dari Melayu. Nah, itu kira-kira itu. Berarti strukturnya apa saja? Terdiri dari 4 baris kalimat, dari 1 bait berarti kan, 1 dan 2 sampiran, baris ke pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isinya. Oke, berikutnya apa? Ada gurindam. Apa gurindam di sini? Apa saja di sini? Baris pertama menyatakan isi kejadian. Baris kedua menjelaskan makna atau kalimat pertama, rima dalam gurindam. Dalam gurindam itu terdiri dari AAA dan BBBB. Paham ya teman-teman? Itu gurindam. Tadi kan sudah dibacakan halaman 82. Coba dibuka. Contohnya ada di situ. Kemudian terakhir adalah syair. Syair itu apa di sini? Strukturnya merupakan puisi terikat. Nah, terikat artinya tidak bisa lepas, tidak bisa bebas. Baik syair merupakan bagian dari sebuah cerita yang panjang, jumlah dari syair itu terdiri dari 4 sampai 5 kata. Jumlah suku kata adalah 8 sampai 12 suku kata. Terdiri rimanya itu A atau AB. Paham ya strukturnya ya? Coba dibuka teman-teman agar lebih pahamnya di halaman 90. Nah, di situ ada contoh masing-masing ya, teman-teman. Gitu, agar lebih paham mengenai struktur. Berikutnya adalah kebahasaan yang kedua, teman-teman. Kebahasaan di halaman 92, tolong dibuka. Nah, ada majas. Majas itu adalah bahasa kias yang diungkapkan untuk menimbulkan kesan imajinasi atau menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca atau pendengar. Artinya kiasan itu ada kata-kata yang ketika diungkapkan teman-teman akan paham, gitu ya. Teman-teman terkesima dengan kata-kata tersebut. Coba dibuka halaman 92 teman-teman. Di situ ada pengertiannya. Nah, kemudian di situ ada majas perbandingan. Nah, majas perbandingan itu terdiri dari asosiasi atau perumpamaan, metafora. Nah, asosiasi itu apa? Majas asosiasi. Nah, majas asosiasi itu contohnya kulitnya putih halus bagaikan salju. Nah, itu di perumpamaan saking putihnya katanya. Kemudian ada metafora. Si jago merah melahap gedung perkantoran dalam sekejap. Nah, ini metafora teman-teman contohnya. Kemudian ada personifikasi. Nah, itu ya. Personifikasi itu misalnya di sini nyur melambai-lambai di pinggir pantai. Artinya ada daun melambai-lambai, mungkin nggak? Nah, itu kira-kira. Jadi tidak itu yang disebut dengan personifikasi contohnya. Terus kemudian ada alegori. Nah, alegori itu contohnya apa di sini? Dalam kehidupan berumah tangga, suami sebagai nakoda, istri sebagai juru mudi. Nah, artinya itu contoh alegori. Nah, kemudian ada simbolik. Simbolik itu sejak keluar dari bui, artinya dari penjara, ia dianggap sebagai sampah masyarakat. Artinya kurang dihormati karena memang mantan penjahat, maksudnya begitu kan. Nah, kemudian berikutnya ada metonimia. Apa itu metonimia? Contohnya, paman datang diantar daihatsu. Nah, itu metonomia, itu kan. Itu. Terus kemudian berikutnya terakhir adalah sinekdot. Nah, terakhir dari majas perbandingan adalah sinekdot.
Kalau majas sinekdot itu contohnya adalah sampai jam segini belum kelihatan batang hidungnya. Nah, itu sindiran. Nah, itu ya kira-kira teman-teman. Kemudian ada majas sindiran, ada ironi, ada sinisme, ada sarkasme. Ironi apa di sini contohnya? Contoh majas ironi. Nah, majas ironi itu ada di halaman 92. Teman-teman bisa ini ya, bisa buka majas sindiran. Nah, di sini ironi itu contohnya saking rajinnya rumah bagaikan kapal pecah. Nah, itu sindiran kan? Berarti beracak-acakan, berantakan gitu ya. Terus kemudian ada sinisme. Suaramu bagus sekali kalau menyanyinya di dalam hati. Artinya suaranya nggak bagus, nggak baik, makanya suruh nyanyi di dalam hati, katanya gitu ya. Kemudian berikutnya ada sarkasme. Sarkasme itu contohnya muak rasanya melihat tingkah polanya. Nah, itu kira-kira ya. Itu contohnya. Kemudian ada majas perbandingan. Nah, di sini ya. Ada mohon maaf, ada majas penegas. Nah, majas penyegas. Di sini majas penegas ada pleonasme. Pleonasme contohnya apa? Semua siswa segera turun ke bawah. Artinya turun ya pasti ke bawah. Gitu ya teman-teman. Kemudian repetisi. Apa ini repetisi? Repetisi itu contohnya selamat datang kawanku. Selamat berjumpa sahabatku. Nah, itu repetisi. Menyamakan. Nah, terus kemudian paralelisme. Nah, paralelisme itu contohnya apa? Di halaman 93 teman-teman sambil dibuka agar bisa sama-sama baca. Hidup hidup adalah ujian. Hidup adalah perjalanan panjang menuju keabadian. Nah, itu adalah paralelisme gitu. Kemudian berikutnya adalah setelah paralelisme ada tautologi. Nah, tautologi. Contohnya apa? Hendaknya kamu menjadi anak yang patuh, turut dan nunut nak gitu. Artinya nasihat ya, lebih kepada nasihat. Kemudian ada klimaks. Apa itu klimaks? Contohnya semua yang hadir mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa dan orang tua memberi ucapan selamat itu adalah klimaks. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya ada anti klimaks. Apa anti klimaks di sini? Contohnya, mulai dari perkotaan, pedesaan hingga kampung-kampung menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah anti klimaks. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah retorik. Nah, apa ini di sini retorik? Retorik itu contohnya untuk apa kita sesungguhnya hidup hidup di dunia ini gitu. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Nah, maksudnya itu adalah majas retorik. Kemudian berikutnya adalah majas pertentangan. Nah, majas pertentangan gitu ya. Contohnya di sini yang pertama adalah antitesis. Antitesis itu apa contohnya di sini? Siang malam bekerja tak kenal lelah. Nah, itu adalah pertentangan. Nggak mungkin kan siang malam. Kan gitu ya. Itu berarti majas pertentangan. Kemudian ada majas paradoks. Majas paradoks itu terasa sepi hati ini meski berada di bingar suatu keramaian. Nah, itu berarti paradoks. Artinya sekitar dibiarkan dia ingat apa begitu nah kira-kira. Kemudian ada hiperbola. Nah, contohnya hiperbola, air matanya menganak sungai. Nggak mungkin kan air mata di sini langsung ngalir sana sini, nggak mungkin. Paradok itu namanya hiperbola. Kemudian ada litotes. Aku hanyalah rakyat jelata. Ternyata dia pejabat. Nah, itu berarti litotes merendahkan. Oke, paham ya teman-teman? Oke, baik kita teruskan lagi ke bahasanya. Oh, sekarang tentang menulis puisi. Nah, bagaimana cara kita menulis puisi gurindam ya? Terus kemudian syair, bagaimana cara kita menulisnya? Pertama, sama kedua hal tersebut itu kita tentukan tema. Apa yang akan kita bahas, apa yang kita akan tuliskan. Jadi temanya harus jelas. Kemudian perasaannya, teman-teman akan
menggambarkan apa? Kesedihan, kesenangan, nasihat dan sebagainya. Kemudian suasananya sama tadi. Gitu ya, perasaannya tadi. Kemudian suasananya apakah sedih, gundah atau apa dan sebagainya. Itu suasana. Kemudian gaya penulisannya seperti apa? Nah, itu ya teman-teman mengenai menulis puisi rakyat di halaman 98. Pertama tema, perasaan, suasana, dan gaya penulisan. Jadi ada 4 ya teman-teman. Ada 4. Baik, berikutnya. Oh, sudah selesai. Baik teman-teman kelas 7. Mudah-mudahan sehat selalu, jaga kondisi, ya, banyak berdoa, dan tetap semangat belajarnya, walaupun lewat video pembelajaran dan diselingi oleh Zoom. Ya, gitu ya, teman-teman. Itu tolong disimak kembali. Kalau tidak paham, boleh ditanyakan lewat WA atau lewat Google kelasnya. Baik, demikian teman-teman. Terima kasih. Nun wa qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman, tetap semangat ya.